Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang dan izinnya pula kita semua bisa hadir di gedung Sejuta Cinta Persistri dan di aula kantor pimpinan pusat Persistri. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Persistri, Ibu Doktoranda Hajah Lia Yuliani MAG, yang kami hormati Pini Sepuh, yang kami hormati Al Ustadz Doktorandus Haji Uus Muhammad Ruhiyat, dan yang kami hormati seluruh taskil pimpinan pusat Persistri, serta yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram tahun 1446 Hijriah. Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri menyelenggarakan acara pengajian Kamis pertama. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengumuman, dan yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Siti Solihat Muhtar dari PD Cimahi. Kemudian acara yang keempat tausiah oleh Al-Ustadz Doktorandus Haji Uus Muhammad Ruhiyat, dan acara keenam tanya jawab, yang terakhir adalah tutup. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah di sini pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Siti Solihat Muhtar. Beliau akan membacakan surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Kepada Ibu Siti Solihat Muhtar kami persilahkan. Ibu-ibu yang membawa mushaf Al-Quran atau di HP silahkan kita buka bareng-bareng. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya adalah tausiah oleh Al-Ustadz Doktorandus Haji Uus Muhammad Ruhiyat. Saat ini Al-Ustadz diamanahi sebagai Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persis yang akan membawakan materi dengan tema menyoal doa yang banyak dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan seluruh tashkilnya, sepuh-sepuh anu sami rawuh
kadang wargi anu sami-sami hadir. Alhamdulillah berkat kudroh, iradah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada Kamis pagi hari ini kita sudah berkumpul di gedung yang sama-sama kita tempati ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua betul-betul memberikan keberkahan tersendiri bagi kehidupan kita semua. Pada kita semua sudah ada selembar handout yang berjudul menyoal doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hari ini, Dewan Hizbah Persatuan Islam pada bulan Juli kemarin itu telah merampungkan sidang. Satu di antaranya adalah berkaitan dengan persoalan doa, yaitu doa di saat berada di Ruknul Yamani sampai Ruknul Aswadi, dan juga doa-doa yang berkaitan dengan bagaimana apabila ada doa yang redaksinya dari Nabi, akan tetapi ternyata hadisnya itu tidak sahih. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan kaifiat berdoa. Jadi kaifiat berdoa, tata cara berdoa itu ternyata tidak semua berdoa mengangkat kedua tangan. Dan seberapa tinggi manakala disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi 3 persoalan ini dikemukakan, termasuk juga berkaitan dengan dawabit, ya, batasan hadis dhaif yang berkaitan dengan redaksi doa. Karena doa itu ada 2 macam, ada doa yang maksur, ada doa yang ghair maksur. Yang maksur itu yang redaksinya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang ghair maksur yaitu doa yang kita bisa bikin sendiri sesuai dengan permohonan dan keinginan kita. Tidak ada ibadah yang paling ringan dan paling murah kecuali berdoa. Tidak perlu berwudu dulu. Ke abdi bade ngadoa, ke cenah abdi tacan gaduh wudu, tidak perlu. Berdoa itu tidak perlu berwudu dulu, langsung saja, dan tidak perlu ada perantara. Oleh karena itu, berdoa ini sungguh merupakan satu ibadah yang amat murah. Tapi bisa mahal kalau tempatnya, saatnya berkaitan dengan saat dan tempat, berdoa itu bisa mahal. Ketika seorang ingin berdoa di Arafah, di saat tanggal 9 bulan Dzulhijjah, saat wukuf, maka sudah barang tentu mahal. Mahal itu untuk ukuran di negeri kita, tapi untuk ukuran orang di sana itu ya tidak termasuk mahal. Kantun kersakna we. Ya. Nah, oleh karena itu, menyoal berkaitan dengan doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pun bukan menurut kita, tapi berdasarkan berita dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah mesantren, kalau istilah zaman sekarang itu,
Dia tinggal bersama Rasulullah SAW, dititipkan oleh ibunya Siti Mulaikah di rumah Nabi SAW. Sehingga menurut pengakuannya bahwa Rasulullah itu banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ari urang sami apal naon hasanah? Hasanah teh Raina Du Khadijah. Ya. Jangan-jangan kita tidak tahu apa yang kita inginkan dari doa tersebut. Dan pertanyaannya, apakah hasanah di dunia ini sudah kita peroleh atau belum? Kita terus saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata hasanah di dunia itu apa? Hasanah di akhirat juga apa? Jangan-jangan kita tidak tahu yang dimaksud dengan hasanah di sini. Apakah memang sudah terwujud atau belum? Nah, oleh karena itu kita coba untuk kupas pada kesempatan siang hari ini. Ternyata kalau kita melihat atau menganalisa hasanah itu dalam bahasa kita diartikan baik. Ma'ruf juga baik, hasanah baik, ma'ruf baik, khair baik, ya, thayyib juga baik, begitu. Banyak itu, baik itu jadi banyak dalam bahasa Arab itu. Bisa thayyib, bisa khair, bisa hasanah, bisa ma'ruf, begitu. Tinggal barangkali di sini apa yang dimaksud dengan hasanah. Baik menurut seorang pedagang dengan baik menurut seorang pembeli itu berbeda. Ceuk nu dagang mah hadena teh kudu mahal. Kata seorang pedagang yang disebut baik menurut dia itu apabila jualannya laku dengan mahal. Dan seorang pembeli baiknya itu dia membeli dengan harga tuh. Bertemu tidak, Bu? Tidak ketemu. Kata tukang es, baiknya hari ini itu halodo, Bu, kemarau. Tapi kata tukang bajigur lain lagi. Mestinya itu hujan turun. Ya. Begitulah bagaimana cara mengelola hasanah itu. Kalau memang begitu bisa jadi hasanah itu ya bisa konflik kalau diserahkan kepada perorangan, diserahkan kepada masing-masing. Ya. Jadi inilah barangkali yang perlu kita dalami. Bagaimana sebetulnya ya berkaitan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini sering diungkapkan dan diucapkan manakala di akhir penutup khutbah, pembicaraan, rapat. Dan doa ini doa yang paling banyak kita ungkapkan. Oleh karena itu, saat dimana kita tawaf, mengapa dipersoalkan oleh Dewan Hizbah? Karena ada yang menganggap bahwa saat berdoa di Ruknul Yamani sambil berjalan menuju ke Ruknul Aswadi, ke Hajar Aswad, itu doanya tidak sahih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ katanya dipandang itu ada kedhaifan. Setelah diteliti kemarin dan disidangkan di Dewan Hizbah, ternyata hadisnya sahih dan bisa diamalkan. Makbul serta makmul, diterima dan bisa diamalkan. Jadi untuk yang mau umroh, yang mau haji, kemudian tawaf di Baitullah, di
antara Ruknul Yamani atau dari Ruknul Yamani kemudian sampai ke Hajar Aswad itu bisa dilaksanakan. Jadi mengukuhkan buku yang selama ini dipegang, yaitu buku praktis ibadah haji dengan cara tamattu. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan berdoa juga. Bagaimana dengan redaksi yang hadisnya itu tidak sahih, yang dhaif. Seperti halnya ada hadis atau ada redaksi doa dari hadis yang dhaif, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu hadisnya walaupun redaksinya bagus, akan tetapi hadisnya dhaif. Artinya Nabi tidak mengucapkan doa dengan redaksi tersebut. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah ini kan ada di Quran. Yang maksur itu bisa jadi atau yang mansus ya. Yang betul-betul bernas itu ada di Quran. Ada juga di hadis yang sahih tentunya. Kalau hadisnya dhaif sudah barang tentu tidak bisa diterima itu sebagai doa redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi itu saat berwudu, setelah selesai berwudu kemudian bersyahadat, lalu beliau berdoa mendoakan seseorang, mendoakan kepada keluarga Abu Ayyub, kepada keluarga yang lain. Maka itu sahih bahwa Nabi setelah selesai melaksanakan wudu, kemudian beliau berdoa ya, dan sambil mengangkat kedua tangan, maka tentu saja itu hadisnya sahih. Akan tetapi apabila kita mendoakan seseorang di sana dengan redaksi dari Nabi, tentu saja kan tidak ada kaitan. Maka dalam persoalan ini kita diperbolehkan untuk berdoa setelah selesai wudu, kemudian dengan redaksi doa yang kita inginkan. Jadi secara mutlak dalil berdoanya itu ada, bahwa Nabi pernah berdoa di situ. Kemudian apa yang dipanjatkan tentu tidak sama dengan Nabi pun tidak menjadi persoalan. Bolehkah bikin sendiri? Boleh. Kita mendoakan istri, mendoakan anak. Lalu ternyata ada seorang tertarik dengan kata-kata yang tadi. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku dari kelompok orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Maka sudah barang tentu kita setuju dan kita senang dan kita ingin agar itu menjadi satu permohonan tersendiri. Boleh, cuma harus yakin bahwa itu bukan dari Nabi. Sebab hadisnya dhaif, begitu. Oleh karena itu, itulah bahwa hadis dhaif dengan redaksi doa yang demikian, selama diyakini itu bukan dari Nabi, maka bolehlah seorang apabila mau dan menginginkan untuk berdoa seperti itu. Nah, kapan doa dengan redaksi kita saja yang tidak dhaif sama sekali boleh, apalagi ini yang dhaif ya, ada sanadnya cuma dhaif begitu. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita ingin mendudukkan sebetulnya batasan-batasan di mana seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap doa itu pasti diterima. Sebagaimana Quran
Dan Allah menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Idza su'ila a'ta. Apabila Allah diminta, pasti memberi. Tapi apabila kita mengakui dan meyakini bahwa Allah itu tempat kita meminta, lalu kita tidak meminta dan tidak pernah meminta, maka Allah itu menyampaikan melalui Rasulnya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka. Tapi idza su'ila a'ta. Apabila seorang meminta, hamba meminta, Allah akan beri. Tidak diminta pun Allah beri, Allah kasih. Kita pernah meminta bahwa kita ingin lahir ke dunia? Tidak. Ada orang yang merencanakan sebelumnya ingin menjadi sosok manusia? Tidak ada. Ngan begitu jadi manusia, kita beruntung, untung terjadi jin. Ya. Inilah anugerah, Bu. Ini anugerah, untung orang teh jadi jin. Mun jadi jin mah teu acankan dengan tepang sareng Bu Yuli. Ya, jadi kita beruntunglah menjadi manusia. Dan kita diberi rupa tidak sama. Semua itu berbeda. Aya nu kumisan, aya nu henteu. Aya nu kumisna teh ngumpul di sisi we. Di tengah henteu. Ya, itu bermacam-macam. Ada yang keriting, aya nu galing, aya anu jocong. Itu bermacam-macam, ya. Dan rupanya bukan hanya rupa lagi, suara pun bermacam-macam. 1 miliar manusia, 1 miliar rupa. Ya. Berbeda dengan orang Jepang membikin Toyota, membikin mobil, rupanya itu sama. Tahun 2024 gitu we sadayana. Makanya ketika kita melaksanakan Idul Adha ya, kita membeli seekor sapi, kemudian yang kita beli itu ada 2-3 ekor sapi, bahkan sampai 10 ekor sapi. Sulit itu mencari yang sama, itu tidak ada. Hese milari anu sami teh. Nah, teu dicitak pan sapi teh atuh. Mun kitu dicitak ya. Ya tentu saja kalau dicetak itu sama, tapi sapi itu bermacam-macam. Ada yang sapi itu gemuk ya. Cepat sekali dia makannya. Nurwog sapina yang pertumbuhannya juga begitu pesat, pasti itu cepat besar. Tapi kalau sapinya sulit makan, kemudian juga banyak stres, akhirnya sapinya pun kecil. Ingin disamakan, tidak ada yang sama. Ya. Sementara manusia, rupa yang Allah berikan itu tidak ada yang sama. Ini kembar ge beda. Iya macam ini persis, nyata pangna disebut persis teh beda teh. Eta mah meni persis sami, beda pokoknya. Ieu lanceukna, ieu adina begitu. Ya, tidak ada yang sama. Termasuk juga suara. Suara itu ternyata tidak ada yang sama. Ya. Barangkali kita sering ya melihat dulu di kampung itu rata-rata suara bebek itu kan sama. Suara bebek itu kan sama, wek gitu. Tapi seorang pemilik bebek itu bisa membedakan mana suara bebek saya, mana suara bebek orang. Cuma dengan didengarkan. Begitu didengarkan, wah ini ada 3 ekor punya saya.
bebeknya tidak tahu kepada majikannya. Majikannya tahu. Di sini ada 3 ekor bebek yang saya punya. Inilah hebatnya kuping manusia itu. Bisa membedakan. Tapi itu bagi mereka yang punya bebek itu. Bagi kita itu sarua wae. Itulah bedanya itu. Ya seperti halnya kita. Ketika ada bertamu, ya, ada yang menguluk salam ke rumah, Assalamualaikum, begitu. Kita sudah tahu bahwa yang datang itu adalah suami atau tamu, kan tahu. Hari istri nama pasti terang. Assalamualaikum, oh si bapak atas sumping. Waalaikumsalam, bukakeun beres. Assalamualaikum, sah itunya. Nah, suara orang atau suara anggota di rumah dengan suara yang bukan anggota kita sudah tahu. Maka dengan demikian, satu di antara doa yang paling banyak dimohonkan, dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita lahir bukan keinginan pribadi, tapi kita sudah Allah takdirkan lahir dalam keadaan seperti ini. Dan itu patut kita syukuri, wajib kita syukuri. Bersyukurlah Allah memberikan kepada kita anugerah berupa anugerah hidup dengan kehidupannya. Dan diberikan anugerah rupa. Ya. Dan ini pun adalah semuanya merupakan titipan. Oleh karena itu begitu lahir tidak ada orang berencana abdi mah pangabungna hoyong kieu. Abdi mah tarangna hoyong nong-nong. Tidak ada. Tidak ada orang berpikir begitu, ya. Kaki saya kepengen begini, kuping saya harus begini. Abdi mah celina hayang rawing. Abdi mah alim, begitu ya. Macam-macam. Dan ternyata tidak ada orang yang pesen ya kepada Allah, itu tidak ada. Gubrag lahir we. Cuma setelah kita lahir Allah beri anugerah. Allah menitipkan rahmat. Kepada siapa? Kepada ibu. Satu di antaranya adalah ibulah yang sanggup untuk dititipi janin. Ayah itu bukan tidak sanggup, tapi Allah tidak memperkenankan. Sebab ayah apabila dititipi janin bakal karuron wae. Aduh, geura bari kakalacangan kaluhur bakaning keur hamil kumaha teh. Tukang bas geura. Aduh, tukang tambal ban. Waduh, bari bebureuyegan kumaha itu teh. Ya. Jadi Allah tidak izinkan, hanya ibu yang dititipi rahim gitu. Dititipi rahim. Saya sering mengungkapkan di tiap-tiap pengajian, pantas kalau seorang durhaka kepada ibu, Allah murka. Mengapa? Satu di antara rahmat Allah yang dititipkan kepada ibu, ibu itu tidak marah, tidak tidak jengkel. Justru malah yang mestinya jengkel dan marah, ketimbang marah dan jengkel, malah dipeluknya, diciuminya. Apa yang sering saya ungkapkan? Kalau kita punya air susu segelas, lalu kita berikan kepada tetangga, oleh tetangga dibalas dengan mengirimkan air kencing, kita marah tidak? Ngamak atuh Bu. Moal wawuh deui. Cadu kudu mere deui cai. Boro-boro cai susu.
bajigur cai ge moal. Kurang kumaha urak mah. Kita ngasih air susu, kok malah dipulang air kencing. Marah tidak Bu? Marah, pelecehan. Boga tatangga teh, tatangan naon. Pasti begitu itu. Bahkan bisa jadi karena itu adalah penghinaan, dilaporkan ke RT, ke RW. Bahkan bisa jadi ke pengadilan itu Bu. Sekarang kita mengirim lagi air susu ke tetangga, lalu oleh tetangga malah dikirim kotorannya. Bagaimana? Wah, lebih-lebih. Lebih-lebih. Wah, disebut nage tetangga kurang ajar, tetangga bangka warah, tetangga pokoknya. Tapi tolong dicatat, seorang ibu jam 12 malam mengirim air susu kepada bayinya. Si bayi itu mengirim air kencing dan kotorannya. Bukannya dimarahi, tapi ngadon diciuman, digalentoran. Ini hebatnya ibu. Kade Bu teteh, ceng-celengan. Inilah hebatnya ibu. Ibu punya 11 anak, hebat. Punya 6 anak, punya 8, hebat. Ibu ternyata bisa menciumi anak, bisa memeluk saat dimana mengirimkan air susu, dikirim air kencing dan dikirim kotorannya. Ngadon diciuman si Menak, si Raja, si Ratu, si Menak Jinggo. Hebat. Itulah yang Allah akan berikan nanti, keikhlasan ibu dalam memberikan rahmatnya kepada anak-anaknya. Oleh karena itu ketika ada anak yang tidak hormat, durhaka kepada orang tuanya, maka sudah barang tentu itu anak durhaka dan mendapatkan murka. Nah, satu di antaranya itu adalah hasanah itu Bu. Oleh karena itu, mengingat hasanah itu kalau diserahkan kepada masing-masing itu berbeda-beda, ya, berlainan, maka di sini tentu saja Allah memberikan batasan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 ada orang yang kalau berdoa itu untuk kehidupan dunia saja. Dunia oriented. Orang yang dunia oriented demi untuk mencapai kesenangan dunia, mereka keluarkan tenaga. Mereka sanggup mengorbankan waktu dan tenaga. Tidak ada siang, tidak ada pagi, tidak ada malam. Janari tengah wengi asal di situ ada keuntungan duniawi. Tapi tidak memikirkan keuntungan ukhrawi. Memang orang itu sangat tergantung kepada mindsetnya, kepada pola pikirnya. Kalau pola pikirnya pola pikir duniawi, maka dia akan senantiasa berhitung menurut ukuran dunianya. Tapi orang yang berhitungnya pola pikirnya pola pikir ukhrawi, maka yang sekiranya merugikan duniawi dia tidak akan hitung, tidak akan direken. Kenapa? Karena dia orientasinya kehidupan akhirat jauh lebih diutamakan ketimbang kehidupan dunia. Ada yang rumahnya itu amatlah sangat sederhana dan dia lebih mementingkan membangun rumah di akhirat.
Di dunia mah sawios sakieu we paling ge 70 tahun. Tapi di akhirat itu saya ingin mempunyai rumah yang mewah nanti di akhirat. Ari Bilal kagungan pila di mana? Bilal rumahnya itu sementara yang apa? Tapi dia yang status sosialnya seorang hamba sahaya awalnya, kemudian dia masuk Islam, dan dia seorang muadzin dengan warna kulit yang hitam, secara status sosial itu seperti tidak dilirik sebelah mata oleh orang-orang Arab, tapi Nabi sudah menobatkan, aku mendengar suara sandalmu di surga. Bilal sudah punya kartunya, sudah punya tiketnya. Kita wallahu a'lam. Tentu saja bagi orang yang menginginkan hasanah nanti fil akhirah, kita ingin agar ya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik ya ketimbang kehidupan dunia ini. Memperbaiki kehidupan dunia ini supaya kita baik nanti kehidupan akhiratnya nanti. Nah, ternyata ada dua kelompok dalam Al-Quran ini. Faminhum mayyaqulu, faminan nasi, di antara manusia, mayyaqulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan nanti di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini tentu saja kenapa dalam setiap manasik haji ataupun umroh, ketika kita berada di makom-makom ijabah, di saat-saat ijabah, kita meminta kepada Allah yang mahal, jangan yang murah-murah. Meminta untuk kehidupan dunia saja itu terlalu murah. Maka Islam memandang bahwa ternyata hidup di akhirat kelak itu lebih lama dan lebih kekal. Maka dengan demikian ada kelompok yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa bebas, ya Allah, tidak mengapa kami dijaga, dipelihara dari api neraka, asal diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Itu permintaan macam apa itu? Permintaan demikian tinggi, tapi bakti demikian dangkal. Itu yang seringkali manakala kita memohon kepada Allah, seringkali kita malu. Isin ku Allah te ari hayawe minta. Dan permintaan itu demikian tinggi, sementara bakti itu demikian rendah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mun ku basa Sunda sawios abdi dijaga, diriksa tina sieun neraka, asal abdi dipaparin hade we di dunia sareng di akhirat. Cobi eta. Ini pemirsa, naon cenah eta teh? Bahasa naon? Bisa jadi ini yang dari Ambon, yang dari Padang, yang dari Jakarta, tong kusuna cenah ustad atuh. Ya, ada yang ya istilah orang Sunda itu seperti itu, Bu. Sawios abdi dijaga tina sieun neraka, asal dipaparin hade we di dunia sareng di akhirat. Ayaku hebat eta. Mun aya tukang channel ngalangkung, Mang, meser channel 5.000-eun, sawios seueur oge asal amis, da ngahulang. Ngahulang tukang channel mah. Ongkoh 5.000-eun sawios seueur asal amis. Tukang channel mah ngamek, Allah mah henteu. Allah suka kepada orang yang meminta.
Allah suka kepada orang yang meminta. Ya. Ari urang mah pan kanu sok minta teh keuheul. Allah mah senang. Justru Allah itu murka kepada orang yang tidak meminta. Orang yang terus saja bekerja tanpa meminta itu sombong. Orang yang terus saja meminta tanpa bekerja bohong. Itu rumusnya. Jadi Allah itu suka kepada orang yang meminta. Begitu banyak meminta, berarti kita akan lebih waspada terhadap berbuat dosa. Mengapa? Karena Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang bersih dari dosa. Oleh karena itu, seorang yang ingin berbuat dosa, jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil saja dia tidak berani. Mengapa? Karena takut permintaannya tidak dikabulkan. Kita punya visi, punya misi, ingin membebaskan dosa-dosa ibu bapak kita. Jangan berani melakukan dosa walaupun kecil. Bagaimana mungkin lap yang kotor bisa membersihkan perkakas yang kotor, makin kotor. Hanya lap yang bersih yang bisa membersihkan perkakas yang kotor. Kita ingin agar orang tua kita dibebaskan dari segala kehilafannya, tapi kita sendiri melakukan kehilapan terus, melakukan dosa terus. Bagaimana mungkin kehilapan dan dosa kedua orang tua kita bisa dibersihkan? Nah, alat nage kotor. Bagaimana mungkin? Oleh karena itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah suka kalau ada hambanya meminta dan berdoa seperti ini. Ya Allah, sawios abdi dijaga tina seueur neraka asal dipaparin sahade we di dunia sareng di akhirat. Wah, Allah suka. Ya, cuma barangkali tanggung jawab kita bagaimana terhadap doa ini. Terhadap doa ini. Oleh karena itu, ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad ya, an Anasin dari Anas, qala ia berkata, kana aksaru da'watin yad'u biha Rasulullah SAW. Banyak Anas bin Malik berkata, adalah doa yang paling banyak Rasulullah SAW panjatkan. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ada orang yang berdoa bukan doa seperti ini. Bisa jadi orang berdoa di zaman sekarang atau mungkin setelah para sahabat. Ada yang berdoa salah-salah dalam berdoa. Mungkin itu dimaklumi. Akan tetapi di zaman Nabi ada sosok seorang sahabat yang ketika berdoa itu tidak sebagaimana doa ini. Kalau Nabi banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sahabat ini berbeda. Sebagaimana yang dituturkan dalam hadis yang demikian panjang ini. Coba kita baca. An Anasin, masih dari Anas, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ada rajulan minal muslimin. Beliau itu menengok seorang dari kalangan kaum muslimin, qad sara mislal farhi. Sungguh ia itu seperti ayam yang hilang bulu-bulunya, yang rontok bulu-bulunya. Karena saking terkena penyakit panas, seorang sahabat yang sakit, di mana sakitnya itu sakit panas yang tidak turun-turun, temperaturnya tinggi terus, sehingga tak ubahnya
misla al-farkhil mantub, seperti seekor ayam yang rontok bulu-bulunya. Kalau seorang itu diberi penyakit panas, itu biasanya rambutnya itu rontok, ya, sehingga tidak ada lagi sehelai rambut pun yang menempel. Maka di sini faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada seorang yang sakit tersebut. Jadi kalau ada orang sakit, Nabi pun suka menengok. Menengok orang sakit itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Ibu badai angkat ka mana? Badai ngalayat nu teu damang. Teh. Kangjeng Nabi teh osok. Ada rojulan minal muslimin. Rasulullah pun suka menengok orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Cuma yang bisa ditengok itu orang yang punya penyakit jasad. Kalau punya penyakit hati itu malah marah, Bu. Badai angkat ka mana? Badai ka rumah sakit. Sanu teu damang, si anu teu damang naon? Liper. Begitu kan? Ibu badai angkat ka mana? Badai ngalayat teu damang, nah sanu teu damang? Ieu tah pali dia teu damang naon? Munafik. Aduh. Mudah-mudahan begitu ketemu ya menengok, mudah-mudahan ibu atunya sifat munafik ibu teh sing teu aya kalah ngambek, Bu. Ya, begitu. Jadi disitulah ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, hal tad'ullaha bisyai'in aw tas'aluhu iyyahu. Nabi itu menaruh curiga. Kenapa sahabat ini kok penyakitnya tidak sembuh-sembuh? Ada apa itu? Maka Nabi itu sampai meminta jawaban yang pasti dari sahabat tersebut. Hal tad'ullaha bisyai'in aw tas'aluhu iyyahu. Apakah engkau berdoa kepada Allah sesuatu atau engkau meminta kepadanya sesuatu kepada Allah itu? Karena Nabi itu menaruh curiga, pasti ini ada sesuatu ini. Ada problem pada orang ini. Ternyata benar. Qala, kata seorang yang sakit itu, dia menyatakan, na'am. Betul ya Rasulullah. Kuntu aqul, aku pernah berdoa, Allahumma ya Allah, ma kunta muaqibi bihi fil akhirah, fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apabila engkau hendak menyiksa aku nanti di akhirat, maka segerakanlah siksa itu di dunia ini. Gusti upami Gusti bade nyiksa abdi engke jaga di akhirat, langkung sae ayeuna we. Apabila engkau hendak menyiksaku nanti di akhirat, segerakanlah siksa itu turunkan di dunia ini. Apa gerangan Nabi SAW terhadap doa tersebut? Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, Maha suci Allah, la tutiquhu aw la tastati'uhu. Jika demikian, kau tidak akan kuat dan kau tidak akan mampu. Fahalla qulta, mengapa engkau tidak berdoa seperti ini saja? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kunaon teu eta? Sawios Gusti, daripada abdi engke jaga di akhirat disiksa, engalkeun we ayeuna di dunya.
Entong kitu ari ngadua. Sok aya ibu-ibu ninggal murang kalihna teu damang, Gusti atuh daripada pun anak pamios abdi we ulah teh. Da eta cenah ningali orok kuatir cenah kitu. Gusti daripada pun anak teu damang sawios abdi jeung pun anak sarehat we. Kitu atuh. Aduh, sok aya daripada abdi teu gaduh budak makeun bae, budak ceuleupeng oge keun bae. Tah ulah teh. Asal budak we. Jangan itu. Jangan sekali-kali seperti itu. Mengapa? Subhanallah. Fahalla qulta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala, kata Anas, pada Allah Nabi berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Fasyafahu, lalu Allah menyembuhkan sahabat tersebut. Jadi sahabat pun ternyata ada yang salah berdoa. Jadi jangan dianggap enteng, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Ternyata sahabat pun berdoa itu salah redaksinya. Ma kuntu muaqibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Andai kata aku nanti di akhirat disiksa, sebaiknya segerakanlah. Itu sebetulnya tidak dibenarkan. Tapi berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika ada orang mau bekerja, mau cari kerja, lalu berdoa sawios Gusti lah abdi mah gaji sakedeke asal ditampi we, asal diterima we di ieu instansi. Jangan. Sawios Gusti ditampi di ieu instansi ge asal abdi we nupang badagna gaji. Nah, sebab begitu kita masuk ke instansi tersebut kemudian gajinya sedikit lalu dia merana, mau bagaimana? Ya. Ada seorang meminta jodoh kepada Allah karena putri-putrinya belum dapat jodoh. Ya Allah, segerakanlah anakku agar anakku dapat jodoh. Ari pek tetiluanana atuh kenging jodoh. Setelah itu apa? Bingung. Di mana cenah ieu biayana? Eta hari tangga doa sareng biayanan teu? Nyata henteu atuh naha. Aduh, ya. Jadi manusia itu kadang-kadang demikian, Bu ya. Jadi, manusia itu kadang-kadang demikian. Jadi ya itulah. Makanya jangan berdoa daripada. Sudah saja berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Sawios Gusti bumi teh dipaparin ageng oge asal jeung parabotna we. Nya ari urang mah cenah ieu mah abdi mah sawios cenah teh alit-alit oge. Nu penting mah ulah ngontrak we, ari pek teh dipasian alit Gusti, ieu teh alit teuing atuh. Hoyong atuh abdi teh nu rada lega, ieu mah hese heureun hitut-hitut acan. Ieu mah kumaha. Itulah ya, berdoa itu mesti dibimbing oleh Nabi. Nabi berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana supaya di dunia ini kita diberikan hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jangan sekali-kali sawios Gusti abdi makan neraka ge asal ulah lami teuing we ulah. Entong namurukan kumaha ari di neraka teh. Kita tidak sanggup kembali kalau tidak ke surga. Mun teu ka sawarga abdi mah moal sanggup Gusti. Pangnaruang riung di Persis Street teh abdi teh yakin
ngariung sareng istri-istri nu saroleh. Pangna abdi teh sok kemisan ka dieu teh lantaran yakin yang di dieu aya pi surgaeun. Seperti itu. Nah, da teu yakin mah moal ka dieu. Ya, saya tidak akan pergi ke sini, ngapain? Kalau di sini tidak ada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau di sini tidak ada keridhaan Allah Azza wa Jalla, ngapain datang ke sini? Tos mending gogoleran. Seperti itulah. Ya. Ini hebat ini. Hadis ini bagus sekali. Jadi mintalah kepada Allah itu yang tinggi-tinggi sekalipun silakan. Nah, cuma untuk mencapai yang tinggi-tinggi seperti itu, bagaimana caranya? Tentu semua itu harus diletakkan sepenuhnya untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah ridho, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Oleh karena itu Imam Asy'arawi membagi rizki itu kepada 4. 1 ada adna darajati rizki. Rizki yang paling rendah. Derajat rizki yang paling rendah itu apa? Al-malu, harta. Harta itu menduduki adna darajati rizki. Rizki yang paling rendah. Lalu ada yang paling tinggi derajatnya. Apa? Ternyata as-sihhatu wal afiyatu a'la darajati rizki. Sehat dan afiat itu memiliki bobot derajat rizki paling tinggi. Kanggo naon harta seueur, mobil atau balata, tapi ari bisulan kanggo naon ayeuna sawah di Subang kapeser 20 hektar, mulih ka Bandung ku dokter teu kenging tuang sangu. Ada orang itu pergi ke Penang Malaysia, pergi ke rumah sakit Elizabeth di Singapura, pergi ke Jerman, ke Amerika, pergi ke Guangzhou, ke Cina, hanya untuk mengobati agar dia sembuh. Oleh karena itu sehat itu a'la darajatir rizki. Uang miliaran dikeluarkan hanya untuk mendapatkan kesehatan. Tapi obat bisa ditebusnya, jasa dokter bisa dibayarnya, tapi sembuh tidak bisa dibeli. Anger we, sehat mati Allah. Karena ternyata tidak sedikit orang yang sudah berobat ke luar negeri, pulang ke Indonesia aya nu ngaharewos. Kapungkur pun biang teu damang siga kieu teh. Leukeunnan ku kumis ucing. Dikumaha dileueutkeun we. Enjing-enjing hiji sa cangkir, sa gelas, siang sa gelas, wengi sa gelas. Dicoba, ternyata sembuh. Inilah kalau Allah hendak menyembuhkan tanpa harus ke luar negeri pun sembuh dengan sendirinya. Harus yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Sembuh itu, sehat itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat bisa dibelinya, jasa dokter bisa dibayarnya, tapi sembuh tidak bisa dibeli. Eta mah kedahku jalmi anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seperti tidak ada kaitan antara sedekah dengan penyakit seseorang. Ketika seorang itu berdoa dan Allah mengabulkan, maka Allah akan beri kesembuhan. Ya. Hari ini kita kehilangan putri-putri terbaik ya. Ibu-ibu Persistri yang ya sangat berjasa bagi ibu-ibu Persistri, bagi Persis. Yaitu Ibu
Asmiri ya, yang wafat pada beberapa hari sebelum ini. Lalu Ibu Sukahati ya, seorang perempuan yang struggle, seorang entrepreneur yang walaupun beliau usianya 1 abad lebih, akan tetapi beliau betul-betul berjasa untuk Persis dan Persistri itu ya. Itu adalah pejuang-pejuang Persis masa lalu. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan saat ini mereka sedang dan tengah menikmati kelezatan imannya. Sedang menikmati hasil dari jerih payah saat mereka hidup. Ada yang dititipkan melalui pemuda, melalui hima, melalui pemudi, melalui Persistri, melalui Persis. Selalu saja memberikan semangat dan tentu saja itu adalah bagian dari jasanya. Oleh karena itu, itulah a'la darajatir rizki. Lalu ada afdalu anwa'ir rizki. Rizki yang paling utama itu apa? Ternyata solihul abna afdalu anwa'ir rizki. Anak yang soleh itu adalah seutama-utama rezeki. Jenis rezeki yang paling utama itu anak yang soleh. Anak yang soleh menempati pada afdalu anwa'ir rizki. Sungguh kekayaan yang sangat berharga ketika kita mempunyai anak yang soleh. Harta itu tidak akan ketemu lagi. Tapi anak yang soleh itu yang akan kita bertemu, yang bisa membebaskan dosa-dosa kita dan kehilafan-kehilafan kita. Dan yang terakhir, ridallah azza wa jalla tamamur rizki. Ketika harta, tenaga, pikiran, kendaraan, rumah, sawah, kebun, semuanya digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar mencapai dan meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka itulah tamamur rizki, kesempurnaan rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, di urat mah aya uang, rezeki anak soleh. Iya. Ternyata doa itu ya, ridallah azza wa jalla itu adalah tamamur rizki. Nah, oleh karena itu para ahli tafsir menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami hasanah. Tah hasanah ieu teh di dunia hasanah teh naon? Apa itu? Apa hasanah di dunia itu? Dan apakah sekarang kita sudah menikmati hasanah di dunia? Ada 6 yang ditorehkan untuk hasanah di dunia itu. Hasanah di dunia 1 adalah al-afiyah. Afiat. Bukan hanya sehat tapi afiat. Sehingga sehat wal afiat itu sering disatukan. Kalau orang hanya sekedar sehat saja, tidak afiat, itu tidak hasanah. Sehat tapi tidak afiat, itu bukan hasanah. Hasanah itu baru kalau dia sehat, afiat. Orang sakit bisa tidak mencongkel jendela orang lain. Jalmi ririwit, jalmi setruk, kemudian mau mencongkel jendela orang lain. Kekeh we kudu kudu sehat. Tapi sehat kemudian mencuri, itu sehat tapi tidak afiat. Jadi hasanah fid dunya itu nomor 1 adalah al-afiyah.
Bukan hanya sehat, tapi afiat. Ibu-ibu ini semuanya sehat. Yang datang ke sini sehat. Pasti sehat. Tapi ketika kesehatan itu tidak digunakan untuk mendengar ceramah-ceramah agama, mendengar ayat-ayat Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka bagaimana disebut afiat? Tak urang ayat nangariung di dia teh, ya sehat ya. Gitu. Ibu-ibu mendengar musik, lalu ungut-ungutan, kemudian kakinya bergoyang. Eta teh cepil ibu teh sehat. Cuma kalau kupingnya itu hanya digunakan untuk mendengar musik saja, tidak mau mendengarkan ustadz berceramah, tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Quran, tidak mampu mendengarkan hadis-hadis Nabi, maka sudah barang tentu kuping itu sehat tapi tidak afiat. Ibu-ibu nonton di depan televisi 2 jam sinetron, itu berarti sehat. Cuma kalau begitu datang ke gedung Sejuta Cinta, baru saja 1/4 jam, gilir kakenca, gilir kakatuhu, seperti yang bisulan. Jangan-jangan bujur ibu tete sehat teu apiat. Padahal teu bisulan. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Ya insya Allah kita itu baru hasanah. Jadi ketika kita datang ke sini, justru ini dalam rangka memperlihatkan kita mendapatkan hasanah. Bukankah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah? Alhamdulillah ibu sehat, alhamdulillah. Ibu angkat ke pangaosan, tah ibu teh saat ini sedang merasakan dan menikmati hasanah fid dunya. Tapi kalau ibu-ibu sekarang kesehatannya dipakai untuk maksiat kepada Allah, jangan-jangan hasanah itu sedang dikepinggirkan, tidak dikabulkan. Dikabulkannya hasanah fid dunya itu kalau afiat sudah kita terima. Ketika ada rezeki, lalu kita ternyata memberi, berinfak, bersedekah, berarti itulah hasanah fid dunya. Kita mempunyai hasanah fid dunya dan Allah mengabulkan hasanah kita. Yang kedua, al-kafaf, kecukupan. Ketika kita mendapatkan kecukupan, diberi kecukupan oleh Allah, maka itulah hasanah fid dunya. Berapapun yang Allah berikan, kita terima dengan penuh keikhlasan. Banyak orang yang diberi, tapi ternyata hawa nafsunya tidak merasa cukup. Dia mempunyai pendapatan per hari itu 1 juta. Tapi dia keinginannya 1,5 juta. Melebihi dari pendapatannya. Maka dia berarti tidak diberikan al-kafaf. Tidak diberikan kecukupan. Dan orang yang diberikan kecukupan itulah mendapatkan hasanah fid dunya. Kemudian yang ketiga adalah almar'atus sholihah, istri yang soleh atau suami yang soleh. Apakah sekarang ibu-ibu mendapatkan suami yang soleh? Berarti hasanah di dunia sudah Allah berikan. Alhamdulillah Ustadz pun lancek teh. Alhamdulillah Ustadz pun lancek mah. Nah, berarti ibu sedang menikmati doa ibu sendiri, hasanah fid dunya. Bisa bertahan mahligai rumah tangga seperti itu adalah wujud doa kita, hasanah fid dunya. Afiat, al-kafaf, al-mar'atus salihah. Yang keempat, auladul abrar,
Anak-anak yang saleh. Apakah ibu-ibu mempunyai anak-anak yang soleh sekarang? Alhamdulillah, berarti hasanah di dunia itu sudah ibu terima. Sudah ibu terima. Dan yang kelima adalah al-malus salih. Nikmal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang soleh. Jadi soleh itu bukan hanya anak, tapi harta pun. Sebab ada harta yang diambil dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Harta korupsi, harta yang tidak harta yang haram, maka itu semua manakala kita merasa betah dengan harta-harta seperti itu, berarti itu belum hasanah. Hasanah di dunia itu manakala kita memperoleh nikmal malus salih, sebaik-baik harta yang saleh. Dan yang terakhir itu adalah al-ilmu wal ma'rifatu. Ilmu dan ma'rifat. Ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang Islam. Sebab Islam bukan agama yang sepele. Islam itu agama detil, Bu. Ya. Berdoa saja ternyata ada tuntunannya. Seorang khotib Jumat kalau berdoa tidak boleh begini. Tapi berdoa di saat khutbah itu Nabi mengangkat telunjuk. Berdoa saat istisqa tinggi sekali. Sehingga telapak tangan yang luar itu ke atas langit. Dan ada juga yang mengangkat tangan di mana telapak tangan yang bagian dalam itu menghadap ke wajah. Jadi ada tiga, ada yang ke atas, ada yang cukup dengan ke wajah, begitu, yang tidak begitu tinggi tapi ketiak kelihatan, ya putih ketiak Nabi itu terlihat, dan ada juga yang begini. Ada juga yang tidak mengangkat tangan. Seperti halnya setelah salat, Nabi itu suka berdoa, tapi tidak pernah ada satu hadis pun dan satu sahabat pun yang menceritakan bahwa Nabi mengangkat tangan pada saat berdoa di saat salat. Orang persis macam tarang ngadoa atau salat teh. Lain tarang ngadoa, tarang ngangkat panangan. Begitu ya. Itulah sebetulnya hasanah di dunia itu. Kemudian hasanah fil akhirah tidak ada lagi kecuali al jannah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Kemudian hadis yang di bawah ini adalah sababun nuzul dari ayat yang ada di atas. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, kana qaumun minal a'rabi yaji'una ilal mauqif. Dari Ibnu Abbas, adalah satu kaum dari Arab datang ke tempat wukuf. Fayaquluna, lalu mereka berdoa, Allahumma ij'alhu ama ghaisin wa ama khasabin wa ama waladin hasanin la yadhkuruna min amril akhirati syai'an. Mereka itu berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini adalah tahun turunnya hujan dan tahun kesuburan serta tahun kelahiran yang baik. Mereka tidak menyebut sedikit pun urusan akhirat. Fa'anzalallahu fihim, lalu Allah menurunkan ayat ini kepada mereka. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa kana yaji'u ba'dahum akharun minal mu'minin. Lalu datang setelah mereka itu kelompok yang lain, yakni dari kalangan kaum mukminin, fayaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu mereka itu berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia itu hasanah dan di akhirat pun hasanah wa qina adzabannar, dan semoga Allah menjaga memelihara kami dari siksa api neraka. Sebelum kita akhiri, barangkali ada ya pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan, mangga.
Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Ustadz telah memaparkan materinya dengan jelas. Baiklah, untuk lebih memberikan pemahaman atas materi hari ini, kami membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, 3 penanya dengan menyebutkan nama dan berasal dari mana. Silahkan. 1, 2, 3. Berapa? 4. Kemudian 4, ada 4. Silahkan. Terima kasih, saya dari PC Persistri Cileunyi. Nama saya Yani Hendrayani. Pertanyaan yang akan saya sampaikan mungkin di luar dari apa yang tadi Ustadz sampaikan. Tentang masalah ketika kita memulai untuk berbicara di depan forum, kan di kita tuh tidak ada salam ya, kemudian ucapan sholawat dan salam, nah itu bagaimana Ustadz? Sedangkan kami itu istilahnya kepada jamaah itu tidak diharuskan gitu, bukan tidak diharuskan, jadi itu bukan kebiasaan di Persis. Nah, menurut Ustadz bagaimana? Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Yang kedua, Ibu yang kedua mana? Ya, Bu Oh Neng. iya, silakan. Ustadz, nama saya Ibu Diah Sadia dari Daiyah PP. Ada yang akan ditanyakan. Yang pertama, ketika sujud berdoa dengan bahasa kita sendiri. Tadi dalam sholat ya Ustadz, tapi dengan bahasa kita sendiri berdoanya. Kemudian yang kedua, bolehkah berdoa dengan dinyanyikan dan dikeraskan malah sampai memakai pengeras suara? Kemudian yang ketiga, ini tiga pertanyaan. Doa kafaratul majlis, apa itu bisa dipakai sahih ataupun tidak? Begitulah Ustaz, terima kasih. Dimohon kepada ibu-ibu tidak berisik ya. Mangga dilanjutkan pertanyaan yang nomor 3. Silakan Bu. Ya, saya dengan Ibu Reni dari Persistri Cimahi Selatan, Ustadz, mau bertanya, apakah ada dalil apakah ada dalil bahwa setelah membaca ayat suci Al-Quran kita harus diakhiri dengan membaca Samina wa Atokna? Ya, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, saya mau bertanya, ini dari nama Bu Lilis dari PC Cangkuang Banjaran. Yang saya tanyakan, gimana seharusnya kalau lagi sholat terus dikir, lalu ada tamu, dikirnya belum selesai, berdoa belum selesai, apakah harus segera dibukakan pintu atau sampai tamat dulu? Itu yang ditanyakan. Terima kasih. Satu lagi, Ibu dimohon untuk tidak berisik. Pengajian belum selesai, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PD Kabupaten Garut. Yang pertama, Ustadz, kebetulan kami kalau berdoa sudah biasa tidak ngangkat tangan. Tapi kemarin kebetulan ketika ada tausiah, ada Ustadz dari Persis yang menerangkan bahwa harus angkat tangan. Semua jamaah itu Ustadz pelong-pelong nah gitunya nah. Tapi kekeh surah anjeunna kedah angkat tangan. Nah terus namanya Ustadz nerangkeun anu pami khotib kedah kieu. Terus upami nuju istisqa, tadi Ustadz anu kedah kieu iraha anu kedah mayun ka dieu teh. Tah eta mohon. Terus anu salajengna Ustadz tadi neraskeun ibu itu pami ngadoa
ku bahasanya lira nalika sujud aya nu nerangkeun tidak boleh naon teh diucapkeun kedah dina hate, aya oge anu kenging diucapkeun. Eta mana nu leres? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama berkaitan dengan persoalan salam sebelum khutbah. Nabi itu saat khutbah beliau tidak pernah salam. Tidak ada satu keterangan pun dari Nabi SAW bahwa Nabi saat berkhutbah itu menguluk salam terlebih dahulu. Melainkan beliau itu membaca hamdalah. Setelah hamdalah syahadat. Setelah itu kemudian baru beliau itu menyampaikan isi khutbahnya. Apabila beliau hendak menyampaikan sesuatu yang amat penting, senantiasa beliau itu hamdalah dan senantiasa beliau bersyahadat. Jangan lupa itu, hamdalah dengan syahadat itu satu rangkaian. Begitu. Jadi tadi saya mengawali pengajian ini dengan hamdalah dan juga dengan syahadat. Karena memang seperti itulah Nabi mencontohkan. Lalu bagaimana kalau dengan yang lain? Jangan ikut-ikutan. Cara kita saja kita tidak mengikuti mereka. Mereka kalau tidak mengikuti kita, ya tidak mengapa. Cuma kita itu mengikuti begini karena ada keterangannya. Karena didukung berdasarkan keterangan. Jadi kita mengikuti cara kita sendiri karena berdasarkan keterangan Nabi itu apabila berkhutbah menyampaikan segala hal yang membuat itu sebagai sesuatu yang penting, ya, menginformasikan sesuatu yang penting dari Nabi, maka Nabi mengawali dengan hamdalah dan syahadat. Jadi kalau kita berkumpul dengan keluarga, lalu ada yang ingin disampaikan dan ini ingin mendapatkan perhatian, hamdalah syahadat. Begitu. Kemudian doa saat sujud. Oh ya, doa saat sujud. Nabi bersabda, fa'aksirud du'a afis sujud. Perbanyaklah berdoa ketika sujud. Doa apa? Bebas. Doa sesuai dengan permintaan kita, permohonan kita. Bisa dengan doa yang maksur. Maksur itu yang ada nasnya, yang ada keterangan redaksinya dari Nabi. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Cuma tidak boleh membaca Quran. Kita berdoa dari Quran boleh, cuma tidak boleh membaca Quran. Begitu. Lalu karena doa kita itu bisa jadi kalau secara mansus itu terbatas, sementara kita mempunyai keinginan yang tidak ada redaksinya dari Nabi, juga tidak ada redaksinya dari Quran, maka sudah barang tentu kita berdoa sesuai dengan yang kita minta. Badeku bahasa Perancis mana? Itu kalau kita memang mintanya seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu mau dalam hati, mau diungkapkan, selama itu adalah permohonan dan permintaan. Dan ingat tidak boleh keras-keras karena apa? Sebab kita berdoa itu kepada Zat yang Maha mendengar. Kepada yang Maha mendengar tidak perlu berteriak-teriak. Kita memohon dan meminta itu kepada yang Maha mendengar. Di samping Maha mendengar itu Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Masa istri kita di depan jojorwokan, mah nyuwunkeun kopi itu dileuweung di mana? Begitu ya. Dan doa kafaratul majlis ini secara redaksi, secara sanad ini tentu saja pernah diteliti oleh tim
dari Sekretariat Dewan Hizbah, ternyata hadis itu ada kelemahan. Ya, secara sanad itu. Ya. Oleh karena itu, andai kata kita hendak berdoa dengan hadis yang memang tidak sahih, kita harus tahu bahwa itu bukan dari Nabi. Harus diyakini itu bukan dari Nabi, dan silakan andai kata orang suka dengan doa tersebut, apabila memang itu berkeperluan, silahkan. Cuma kalau setelah selesai dengan doa seperti itu dan dengan dalil seperti itu, itulah yang tidak kita temukan. Kemudian adakah dalil samina wa ata'na setelah selesai kita membaca Quran, tidak ada keterangan membaca apapun. Begitu. Kita belum menemukan keterangan setelah selesai membaca Quran. Kalau sebelum baca Quran kan ada ta'awun, tapi setelah selesai itu tidak kita temukan. Sehingga ya sami'na wa ata'na silahkan. Ya, ini berdoa dinyanyikan, ini berdoa atau nyanyi? Kemudian ketika sholat, lagi zikir ada tamu mana yang tidak. Ketika kita salat, lalu Ibu mohon kita maaf, berzikir, tidak berisik Ibu. menuju salat, setelah salat itu berzikir, Assalamualaikum. Begitu. Assalamualaikum, zikir heula bereskeun atau nampi tamu heula. Begitu. Aya zikir diteraskeun, tamu ngaleos. Begitu. Aya tamu zikir henteu. Begitu. Mana yang didahulukan? Begitu. Mana yang didahulukan? Ya, tentu saja kalau seandainya kita ingin menyelesaikan zikir, silakan zikir dulu. Tamu mah atuh kasampeur mangga ngaleos teu nanaon. Ieu cenah ieu teh aya nu maparin bonus 20 juta tak eta mah ulah. Jadi silakan ibu mau menyelesaikan dulu zikir, tapi tentu beri isyarat. Beri isyarat bahwa kita ada di dalam. Misalnya apakah dengan berdehem, begitu, atau dengan cara apa, begitu. Karena yang pasti ibu sudah selesai salat kan, begitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus Ini ada seorang ustaz persis, kalau doa itu berdoa mengangkat tangan itu pada tempat-tempat tertentu di saat-saat tertentu, seperti halnya setelah wudhu, ada keterangannya. Di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di Jamarot, di Arafah, ketika memohon hujan. Tapi setelah selesai salat ada tidak? Tidak ada. Masa Nabi itu bertahun-tahun melaksanakan salat dan doanya jelas. Ada Allahumma antas salam wa minkas salam. Apakah Nabi itu sambil mengangkat tangan? Bertahun-tahun beliau. Ya katanya Ustadz kan ini ada berdoa. Kalau begitu Nabi tidak beradab. Ya, oleh karena itu setelah selesai salat kita tidak mengangkat kedua tangan. Kalaulah seandainya mengangkat kedua tangan itu mesti dilakukan, bagaimana dengan ketika kita masuk jamban? Keluar jamban, ketika hendak tidur, bangun tidur, hendak makan, setelah selesai makan, masuk masjid, keluar masjid. Katanya mereka itu mewajibkan mengangkat tangan, kalau tidak itu tidak beradab. Buktinya masuk masjid tidak mengangkat tangan, keluar masjid geuning henteu. Ya, seperti itulah Bu. Jadi wawarehan atau gitu. Ya. Jadi pada waktu kita berada di Bukit Sofa, nah ini kelihatan. Jadi ini ke muka, tapi waktu istisqa itu
Kemudian sini. Lalu ada lagi. Terus Saat berdoa dengan bahasa sendiri sujud dijaharkan atau disirkan? Ya, pada saat sujud itu kan bacaan sujudnya saja sir ya. Bacaan sujudnya saja sir dan doanya juga tentu sir. Iya. Cekak itu mohon. Sudah cukup Ibu? Dengan saya buka lagi untuk sesi kedua untuk satu pertanyaan. Ya. Oh, dua. Mangga silahkan. Ini. Mangga silahkan. Berdiri. Pak Ustadz mau tanya, saya dari PC Arjasari, Ibu Iis Rukmini, kaleresan simkuring, nguping dalil, upami ngadua henteu ngangkat tangan, upami ngadua ngangkat tangan, Allah ngaraos isin henteu diijabahna. Eta nu kahiji, anu kadua aya doa teh kan anu tina Quran mah langsung robana atina fid dunya hasanah, tapi ieu mah aya nu ngadua teh Allahumma robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sakitu panginten patarosanana hatur nuhun. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ya. Patarosan kahiji eta hadis teh dhaif Ibu. Jadi yang menyatakan bahwa Allah itu merasa malu ketika seorang berdoa dengan mengangkat tangan sebelum dia itu turun tangannya, maka Allah merasa malu dan tidak akan hampa dia berdoa. Jadi hadis itu riwayat Tirmidzi kalau tidak salah dan hadisnya tidak sahih. Adapun yang kedua, redaksi itu ada dua-duanya. Allahumma Rabbana ada dan Rabbana Atina juga ada. Cuma kalau Allahumma Rabbana dalam hadis, tapi kalau Rabbana Atina itu di dalam Al-Quran. Cekap sakitu? Rupina sakitu anu tiasa didugikeun, bilih aya mohon rupina terakhir pisan. Terakhir pisan soalnya ya. Mangga silakan. Waga. Mangga ngomik kamu sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tabir, Neng Daria ti PD Pesistri Kota Cimahi. Ustad anu ditaroskeun upami ngadoa tapi doa eta teh nyanak tina hadis anu jelas-jelas doib. Cuman kalimatna saya apakah itu bisa dijadikan menjadi doa goir maksur? Itu yang pertama. Yang kedua, membaca sholawat kalau di ceramah jelas kita semua tidak ada, apalagi di Persis tidak diperkenankan dibaca. Tetapi Ustadz, bagaimana kalau bacaan sholawat itu dibacakan oleh kita ketika mengisi acara yang bukan ceramah, seperti acara-acara show atau apa gitu ya Ustadz. Pokoknya acara selain ceramah. Nah mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Jazakumullah khairan katsiran. Iya. Yang pertama itu tadi tahu apa Bu yang pertama? Oh iya, bolehkah doa yang redaksinya itu dari hadis, cuma hadisnya doi, tapi kita senang dengan kalimatnya. Kalau doanya itu doa yang mutlak, artinya tidak dalam posisi tempat-tempat tertentu, seperti halnya misalnya doa tawaf, kemudian Nabi berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah saat tawaf, maka itu harus sahih. Tapi ketika di syariat-syariat yang mutlak yang ada perintahnya untuk berdoa,
cuma doanya dibebaskan secara mutlak, maka kita boleh. Jangankan hadis, redaksi dari hadis yang dhaif, redaksi dari kita saja boleh, apalagi hadis dhaif pun boleh begitu. Kemudian adapun sholawat itu adanya itu pada saat kita, di mana Rasulullah SAW oleh kita disebut ketika kita membaca hadis ya, seperti tadi an Anasin radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak orang membaca hadis, makin banyak bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu perbanyaklah membaca hadis supaya banyak salawat kepada Nabi. Sebab membaca salawat tanpa membaca hadis, dan bahkan kita seringkali justru malah salah dalam melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan contoh Rasul, otomatis itu bisa berbahaya. Oleh karena itu demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada satu lagi kasihan. Dan ini benar-benar yang Bilih terakhir ya, Bu. Muli. Mohon. Mengulang pertanyaan yang pertama tentang bacaan di awal khutbah. Banyak ustadz-ustazah yang membuka dengan hamdalah dan sholawat dan syahadat, kemudian dilanjut dengan sholawat dan salam. Bagaimana dengan bacaan tersebut? Ya, insya Allah Dewan Hizbah Persatuan Islam akan melahirkan sebuah buku tata cara berkhutbah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu merupakan panduan bagi dai-daiyah, mubaligh-mubalighah Persatuan Islam. Jadi insya Allah itu menyusul, dan sekarang sudah ada draftnya, tinggal diselesaikan di sidang Dewan Hizbah yang akan datang. Sakitu rupi nama hapunten ka anu teu tiasa kawaler patarosan-patarosanana. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina acara anu sami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dimohon untuk tidak meninggalkan dulu aula karena pengajian belum ditutup. Tambahan pengumuman, alhamdulillah wakaf Gedung Sejuta Cinta Persistri terkumpul hari ini sebesar Rp28.136.000. Jazakumullah khairan kepada muhsinin semua. Kemudian donasi bencana banjir Gorontalo sampai hari kemarin sebesar Rp56.385.000. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian acara telah kita laksanakan dari awal hingga akhir, teriring doa kepada semua yang telah memenuhi undangan kami. Jazakumullah khairan kasiron, dan tidak lupa kepada Ustadz kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Semoga kita semua diberikan kelimpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.